Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Agustina dengan NIM 6120123047, kelas RA6 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Koperasi dan UKM dengan dosen pengampu Ibu Mardiah MPD. Baik, saya di sini akan membahas 5 materi yang sudah dipelajari. Pertama yaitu konsep dan teori dasar koperasi. Kedua ada aspek sejarah perkembangan di Indonesia. Ketiga ada konsep pola manajemen koperasi. Keempat ada tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi. Dan yang kelima yaitu ada perangkat organisasi koperasi. Langsung saja ke materi pertama yaitu ada konsep dan teori dasar koperasi, di mana koperasi merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh para anggotanya. Oleh karena itu juga merupakan penanganannya yang berbeda. Dengan demikian, perusahaan konvensional juga yang mengajarkan profit maksimal. Nah, di mana koperasi juga menekankan pada kesejahteraan anggota dan asas kekeluargaan. Nah, di mana prinsip-prinsip juga koperasi menekankan pada demokrasi ekonomi, keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu juga koperasi berprofesi berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, yang berarti setiap anggota memiliki suara yang sama dengan pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan koperasi. Di mana terdapat berbagai jenis koperasi seperti koperasi simpan pinjam, konsumsi, produksi, dan jasa masing-masing dengan fokus usaha yang berbeda. Materi yang kedua yaitu ada aspek sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Nah, di mana di poin ini juga koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat. Di mana pada umumnya gagasan koperasi juga pertama kali diperkenalkan oleh Robert Owen di Skotlandia. Oleh karena itu, pada abad ke-19 di Indonesia, koperasi modern juga mulai berkembang pada akhir abad ke-19. Diawali dengan pendirian di Purwokerto pada tahun 1895. Perkembangan ini juga koperasi di Indonesia mendapatkan dorongan untuk tokoh nasional seperti Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia setelah kemerdekaan koperasi. Oleh karena itu juga ditetapkan sebagai salah satu pilar ekonomi dalam Undang-Undang 1945. Nah, perkembangan koperasi juga di Indonesia terus berlanjut hingga saat ini meskipun menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya materi ketiga yaitu ada konsep pola manajemen koperasi, di mana manajemen pola koperasi ini mengacu pada cara bagaimana koperasi dikelola dan diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, oleh karena itu juga di mana manajemen koperasi juga mengacu pada proses perencanaan, pengorganisasi layanan, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan koperasi juga. Oleh karena itu di mana perbedaan utama dengan manajemen perusahaan konvensional terletak pada partisipasi anggota yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu juga ada penekanan pada asas kekeluargaan. Nah, manajemen koperasi ini yang efektif dan transparan sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan koperasi. Hal ini juga termasuk pengelolaan keuangan yang baik, pemasaran produk atau jasa yang efektif, dan pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu juga terdapat berbagai model pola manajemen koperasi yang dapat diterapkan. Nah, di mana tergantung pada jenis koperasinya, skala usaha, dan kondisi lingkungan. Beberapa contoh juga termasuk manajemen berbasis anggota, di mana manajemen profesional dan manajemen partisipasif. Nah, penting juga untuk memilih modal yang sesuai dengan kemampuan untuk mendukung pencapaian tujuan koperasi juga. Selanjutnya materi keempat yaitu tujuan, fungsi, dan permodalan koperasi, di mana tujuan utama ini koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota. Oleh karena itu juga fungsinya meliputi penyediaan kebutuhan anggota, pengembangan usaha anggota, dan penguatan ekonomi lokal. Nah, selanjutnya permodalan koperasi juga berasal dari berbagai sumber, termasuk simpanan anggota, pinjaman dari lembaga keuangan, dan bantuan pemerintah
Nah, pengelola ini juga permodalan yang sehat dan transparan, sangat penting untuk keberlanjutan koperasi juga, di mana tujuan, fungsi, dan permodalan koperasi ini saling berkaitan dan merupakan kunci keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya. Nah, koperasi juga yang memiliki manajemen yang baik dan permodalan yang kuat akan lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Penting juga untuk memahami ketiga aspek ini agar koperasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Materi kelima yaitu perangkat organisasi koperasi, di mana perangkat organisasi koperasi menunjukkan pada struktur dan komponen-komponen yang membentuk sistem pengelolaan koperasi. Nah, ini juga meliputi aturan, pedoman, badan-badan, dan individu yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Pelaksanaan kegiatan juga. Nah, perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, di mana pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional koperasi sehari-hari. Pengawas bertugas menguasai kinerja pengurus dan memastikan pengelola koperasi sesuai dengan aturan dan prinsip koperasi, di mana struktur organisasi yang jelas juga dan didefinisikan dengan baik sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan koperasi, di mana perangkat organisasi koperasi juga merupakan sistem yang terstruktur dan berintegrasi untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, perangkat organisasi yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi juga dapat mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dari 5 materi tersebut. Materi yang telah dibahas mencakup konsep dasar koperasi, sejarah perkembangan di Indonesia, pola manajemen, tujuan dan fungsi, serta perangkat organisasi, di mana sejarah perkembangan koperasi di Indonesia mencerminkan perjuangan panjang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari awal sebagai bentuk perlawanan ekonomi hingga menjadi pilar perekonomian nasional. Singkatnya, keberhasilan koperasi membutuhkan komitmen dan partisipasi aktif seluruh anggota, pengelolaan yang profesional dan transparan, serta adaptasi terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, koperasi dapat berperan optimal dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Baik, terima kasih pemaparan materi dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.